Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya. Seperti biasanya kami ingin mengajak Sobat Lovers untuk melihat kondisi terbaru situasi yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Pada siang hari ini cuaca cukup panas sekali dan dapat kita saksikan di Jalan Bisma. Di hadapan kami saat ini terdapat perbaikan jalan ya. Karena beberapa waktu yang lalu memang terlihat rusak parah jalan paving akses masuk menuju ke Jalan Bisma, dan di hadapan kami saat ini terlihat beberapa pekerja sedang melakukan perbaikan jalan. Lalu tepat di samping dari Jalan Bisma di SMP N1 Ubud, SMP Negeri 1 Ubud juga terlihat sedang dalam proses renovasi karena beberapa waktu yang lalu sempat terjadi longsor ya di SMP Negeri 1 Ubud. Baik Sobat Lovers, kali ini kami akan lanjutkan berjalan sambil melihat seperti apa situasi serta aktivitas dari para wisatawan ataupun masyarakat yang ada di sekitar kawasan ini ya, kawasan wisata Ubud Bali. Cukup ramai terlihat lalu lalang kendaraan lalu lintas dan juga para pejalan kaki di sekitar kawasan ini seperti hari-hari biasanya. Meskipun di tengah cuaca yang cukup panas, tak menghentikan niat para wisatawan untuk berkeliling menjelajah sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Kembali sedikit kami bercerita tentang perbaikan jalan yang terdapat di akses masuk ke Jalan Bisma Ubud ya. Karena sebelumnya jalan tersebut memang sudah rusak dan masuk skala prioritas untuk diperbaiki. Tentunya tujuan perbaikan jalan memberikan manfaat serta dapat membantu masyarakat melakukan mobilisasi di berbagai bidang ya. Rehabilitasi atau perbaikan jalan di beberapa tempat yang rusak memang sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang melakukan kegiatan mobilisasi baik itu perdagangan ataupun kirim barang di beberapa restoran yang ada. Karena Jalan Bisma tersebut memang seperti yang kita ketahui akses utama dalam melakukan kegiatan seperti mengirim barang ke beberapa restoran yang ada di sana ataupun mengantar tamu ke beberapa hotel yang terdapat di sepanjang atau di sekitar area kawasan Jalan Bisma tersebut. Baik, kembali dapat kita saksikan aktivitas dari para wisatawannya yang berjalan kaki sambil menggendong anaknya di pundaknya, berjalan bersama keluarganya di sepanjang trotoar yang ada di kawasan wisata ini ya. Kawasan wisata Ubud Bali, salah satu objek wisata Ubud yang sangat mendunia. Tentunya objek wisata Ubud ini tidak akan mendunia tanpa keunikan budaya yang ada di dalamnya. Daya tarik Ubud sebagai sebuah destinasi wisata utama internasional mendunia terletak pada keunikan budaya yang dimiliki. Budaya masyarakat yang terus dijaga secara turun-temurun menjadikan objek wisata kawasan Ubud dikenal hingga ke mancanegara ya. Jika diibaratkan pun keunikan budaya masyarakat Bali khususnya Ubud layaknya generator dalam tataran teknologi elektronik. Kebudayaanlah yang menghidupkan lampu-lampu pariwisata di kawasan wisata Ubud Bali, termasuk hotel, restoran, galeri seni, serta industri pariwisata lainnya. Oleh sebab itu,
semua komponen masyarakat serta pelaku pariwisata untuk harap terus menjaga Ubud agar terus dapat menjadi sumber energi bagi industri pariwisata itu sendiri. Generator ini tentunya memiliki batas sumber daya energi untuk menghidupkan berbagai lampu yang terus berkembang ke depan. Untuk itu harus dijaga agar bisa menerangi semuanya, segala sisi, segala bidang. Bisa dibilang Ubud wilayahnya tidak begitu luas ya. Dulu hanya sebuah kerajaan kecil di tari lahan persawahan yang menghijau, air sungai mengalir jernih, pesona desa yang indah. Namun para dewata mentakdirkan sebagai tempat yang penuh kegemilangan. Bahkan kami pun merasakannya, alam di sekitar kawasan Ubud menyimpan kekuatan energi gaib serta memiliki benang merah terhadap perkembangan pariwisata yang ada di kawasan ini. Kampung Seniman Ubud Bali terdiri atas 13 banjar dengan luas wilayah sekitar 732 hektar. Bahkan Ubud dalam perkembangannya kini menjadi salah satu tempat yang sangat populer di dunia, tempat manusia-manusia dari berbagai ras di belahan dunia bertemu, merenggut keindahan serta tradisi lestari yang diwarisi masyarakatnya secara turun-temurun. Kondisi yang demikian itu kini mampu mengantarkan perkampungan ataupun kawasan wisata Ubud Bali masuk ke dalam beberapa destinasi favorit ataupun 10 besar destinasi wisata terfavorit di Asia bahkan di dunia ya. Baik, kembali dapat kita saksikan situasi yang ada di Catuspate atau di perempatan di pusat keramaian yang ada di Ubud. Cukup ramai sekali ya. Terlihat kendaraan roda 2, roda 4 cukup padat merayap, terutama dari arah barat menuju ke arah timur. Begitupun juga para wisatawan yang berjalan kaki di hadapan kami saat ini sangat banyak sekali. Rata-rata wisatawan dari mancanegara, dari Eropa ataupun dari Asia. Tentunya hal ini pun dapat menjadi bukti bahwasanya kawasan Ubud Bali yang dikenal secara meluas oleh masyarakat mancanegara merupakan sebuah anugerah dan berkah yang dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan kepada masyarakat setempat khususnya. Hal tersebut dituturkan pendiri dan pengelola Museum Arma Ubud, Ana Agung Rai, tokoh yang disegani masyarakat setempat dan mempunyai pandangan ke depan dalam memajukan serta melestarikan seni budaya, menyadari alam dan lingkungan Ubud sebenarnya tidak seberapa indah dibandingkan lokasi lain di Bali. Banyak lebih indah, lebih bagus, namun wisatawan tetap memilih Ubud sebagai tempat untuk rekreasi dan berlibur. Semua itu tidak lepas dari keanekaragaman seni dan budaya yang diwarisi masyarakat secara turun-temurun. Kehidupan ritual tetap mantap dan kokoh, tercermin dalam kebersamaan dan kegotong royongan, dipikul dan menjadi tanggung jawab bersama. Tentunya masyarakat Ubud yang hidup dari seni budaya itu pun menyadari semua kemudahan dan anugerah dalam bidang ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan rasa tenang itu merupakan sebuah berkah yang suci. Oleh sebab itu, aktivitas religius tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar kawasan ini. Di samping perkembangan seni budaya yang dilakukan secara intensif oleh perkampungan seniman di kawasan Ubud ini, tanpa aktivitas seni budaya, Ubud bisa menjadi gersang, kunjungan wisatawan tidak seperti sekarang. Bahkan Ubud bisa-bisa tenggelam digerus oleh perkembangan zaman. Baik, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami hingga sejauh ini. Tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini ya. Semoga segala yang kami sampaikan dan yang kami tayangkan dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi sobat lover semuanya. Kembali dapat kami informasikan situasi yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Pada siang hari ini cuaca cukup panas menyengat dan terlihat ramai lalu lalang kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan juga aktivitas dari para wisatawan pun juga begitu. Cukup banyak yang mulai beraktivitas jalan kaki ya seperti hari-hari biasanya.
Kembali kami lanjutkan cerita kami sebelumnya terkait kawasan wisata Ubud Bali yang sangat terkenal, sangat populer di kalangan para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kawasan Ubud Bali memang tergolong sebagai desa yang sangat modern ya saat ini. Namun masyarakatnya bisa kita saksikan di beberapa video kami sebelumnya pun masih menjaga mempertahankan nilai-nilai adat serta tradisi yang ada secara turun-temurun. Bahkan Ubud bisa dijadikan cermin untuk melihat hubungan antara modernisasi dan tradisi yang ada di Pulau Dewata Bali. Dari berbagai hasil penelitian pun yang dilakukan berbagai pihak selama ini menunjukkan modernitas Ubud merupakan dampak dari perbaikan ekonomi dan pengaruh kebudayaan secara global. Sebagian masyarakat Ubud pun telah beralih fungsi dari ekonomi pertanian ke ekonomi moneter atau berbasis pariwisata, serta menekuni sektor kerajinan dan sektor tersier yang terkait dengan pariwisata. Masyarakat yang telah menyekolahkan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin setiap hari bergaul dengan warga berkulit putih atau bule yang berasal dari berbagai negara di belahan dunia. Jadi untuk saat ini siapa yang tak kenal dengan Ubud Bali? Hampir semua para pelancong wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri mengenal Indonesia karena adanya Ubud Bali. Kenapa tempat ini terasa istimewa? Bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi juga berbagai karya seni bercita rasa dunia tercipta di sini, dibuat oleh para seniman-seniman berbakat terlahir dari kebijakan yang luar biasa dari Raja Ubud Bali pada masa itu. Bahkan dalam buku yang berjudul Change atau Perubahan, karya Renal Kasali menyampaikan bahwasannya kawasan wisata Ubud Bali tidak akan pernah benar-benar menjadi daerah kunjungan wisata bila saja tidak ada seorang yang dengan sungguh-sungguh melakukan sebuah change atau perubahan. Change maker tersebut adalah Cokorde Gede Agung Sukawati, Raja Ubud pada masa itu. Semasa hidupnya, Cokorde Gede Agung Sukawati dikenal sangat memerhatikan kesenian. Ia berpikir rakyatnya tak bisa hidup seperti ini terus-menerus mengandalkan keindahan alam maupun dalam hal pertanian saja. Maka ia pun, Cokorde Gede Agung Sukawati, kemudian berpikir bagaimana agar Ubud bisa menarik minat banyak orang dengan karya-karya seni yang sangat indah dan bernilai. Lalu ia pun mendapatkan sebuah ide sepele, cerdik tapi cemerlang. Ide-ide tersebut diantaranya seperti membawa pelukis-pelukis hebat kelas dunia ke kawasan wisata Ubud Bali dan dengan sukarela mengajari penduduk desa sekitar. Maka setiap kali ia mendengar ada pelukis hebat datang ke Indonesia, ia datangi dan ia ajak untuk datang ke kawasan wisata Ubud Bali. Cokorde memburu nama-nama terkenal, Walter Spies misalnya. Walter Spies pada kala itu dijemput di pelabuhan dan diberi rumah di Pulau Dewata Bali. Syaratnya hanya satu, yakni mengajari anak-anak Ubud untuk melukis. Sejak saat itulah yang datang ke Pulau Dewata Bali, khususnya ke Ubud Bali, tak hanya Walter Spies, ada Rudolf Bonnet, Eric Schmidt, dan Hans Snell. Mereka adalah sosok-sosok pelukis besar yang memberikan pengaruh pada cara melukis di Ubud Bali. Bahkan seorang pelukis hebat, Antonio Blanco, pelukis keturunan Spanyol Amerika, jatuh cinta dengan gadis Bali dan menetap, lalu tinggal di sini sampai menutup usia. Jadi kurang lebih seperti itulah cerita-cerita menarik kawasan wisata Ubud Bali yang dulunya merupakan sebuah hutan, sebuah desa, kini telah bertransformasi menjadi sebuah tempat wisata yang sangat ramai. Bisa disaksikan antara modernisasi dengan tradisi tradisional masih dapat bercampur, bergabung menjadi satu ya. Bisa kita saksikan kombinasi suasana yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Bangunan tradisional masih tetap berdiri kokoh di tengah gempuran era modernisasi saat ini.
Bagi para turis ataupun para wisatawan sekalipun kini tak lagi takut mendatangi daerah yang dulu agak tertutup dan berhutan lebat, kawasan wisata Ubud Bali. Seperti asal kata Ubud, yaitu obat. Ubud seperti obat kehidupan bagi siapapun yang berada dan tinggal di dalamnya. Demikian pula aktivitas turisme di sekitar kawasan ini merupakan obat alami bagi jiwa-jiwa manusia Indonesia modern. Bagi stakeholder pariwisata di tanah air, mari kita belajar dari Ubud untuk menciptakan sebuah destinasi yang berkualitas. Semoga apa yang kami tayangkan pada hari ini dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya ya. Jika ada kurang dan lebihnya dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.